Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengikuti langsung tes pengaliran air running test ketiga dari instalasi pengolahan air minum IPA Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi. Running test ketiga berlangsung sejak Sabtu hingga Senin dini hari 20 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024. Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian sistem penyediaan air minum SPAM Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara. Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik sesuai standar kesehatan yang berlaku. Diharapkan pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani Persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara. Menteri Basuki menjelaskan bahwa air yang disalurkan ke IKN adalah air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kementerian PUPR akan terus mengecek kualitas air sebelum masuk ke reservoir dan sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan. Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter per detik, IPA transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km. SPAM Sepaku tahap 1 ditargetkan akan melayani kantor dan istana Presiden, Kemensetnek, Paspampres, Komplek, Kemenko 1, 2, 3, dan 4, Amphitheater, galeri, servis area, hunian ASN, rumah tapak jabatan Menteri RTJM, dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan, dan rumah sakit. Sementara itu, untuk menunjang kelancaran pembangunan infrastruktur di kawasan IKN, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca dengan mengurangi intensitas curah hujan yang berpotensi turun di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Kelas 1 Balikpapan, Kukuh Ruby Dianto, pada Rabu 24 Juli mengatakan rekayasa cuaca dilakukan bersama Kementerian PUPR dan BPBD Kalimantan Timur sebab progres pembangunan proyek-proyek infrastruktur di IKN sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pengerjaan sejumlah proyek seperti Bandara IKN, Jalan Tol, dan beberapa pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan terkadang harus berhenti sementara apabila hujan mengguyur lokasi pembangunan. Di sisi lain, infrastruktur tersebut juga mengejar waktu agar bisa selesai dan berfungsi pada Agustus nanti. Modifikasi cuaca oleh BMKG ini berlangsung sejak awal bulan Juli hingga Agustus, sekaligus memastikan kestabilan cuaca untuk persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN. Operasi modifikasi cuaca ini berfungsi terutama menurunkan curah hujan yang akan menuju ke daerah-daerah yang notabene sekarang ini adalah awan-awan yang tumbuh adalah di lautan, sementara arah angin dari tenggara menuju ke arah daratan, sehingga upaya yang kita lakukan atau tim lakukan adalah menghujankan awan-awan yang berpotensi di lautan. Sebelumnya disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden Muldoko dalam konferensi pers di Gedung KSP Jakarta Senin 22 Juli mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tetap berjalan sesuai rencana. Kita tunggu ya, dan Pak Bas sudah memberikan sinyal atas kesiapannya itu. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih.
berikutnya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Selain itu, Muldoko juga kembali menegaskan Presiden akan berkantor di IKN apabila seluruh sarana dan prasarana di IKN sudah betul-betul siap dan layak digunakan. Menurut Muldoko, sinyal kesiapan tersebut sudah disampaikan melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang kini menjabat sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Pada 8 Juli lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya batal berkantor di IKN pada Juli tahun ini, dikarenakan belum selesainya pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan yang terkendala. Selain itu, Presiden juga belum menandatangani keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN dengan alasan tidak mau terburu-buru dengan memaksakan sesuatu yang belum siap. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat PKN minggu dah tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang muncul dan itu biasa dalam proyek besar. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang.